Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Diyufuna al-fadil al-kiram min Kuwait, jazakumullah khairan ala ihtimamukum bi musa'adatikum fi hadhihi al-madrasah. Insyaallah yani narju hadhil amal salihah. Wa yang saya hormati dari Bapak Ibu Bupati, yani dalam hal ini diwakili oleh staf ahli, kemudian dari Bapak Camat bersama jajarannya beliau, kemudian Muspika, Kapolsek, kemudian Pak Dan Ramil, dan khususnya warga yakni kepala desa Pak Indro sama jajaran beliau, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka masyarakat Sawo dan sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan ala hudurikum, yakni kemudian tidak lupa para asatidz. Di sini ada Syekh Abdul Karim yakni Al-Fadil, yakni beliau mudaris di Ma'had Abdul Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini saya sekaligus mewakili yayasan. Yakni pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar pertama adalah kita diberi kesehatan. Kemudian dengan kesehatan inilah ada lagi nikmat yang perlu kita syukuri, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam inilah yang menjadikan nikmat akhirat. Kalau hanya sehat tidak cukup, tapi kita tidak iman, tidak Islam. Jadi nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Dan semua mengharapkan kita mati dalam keadaan mati iman dan Islam. Itu saja. Itu yang paling penting. Kemudian di sini saya akan sedikit menyampaikan terima kasih kepada tentunya perangkat desa yang telah di sini, yang ada nampak Pak Kris dulu memperjuangkan tanah di Sawo. Ya beliau itu selalu mengatakan saya Umar katanya, tapi masih merokok saya. Nggak apa-apa, Pak Kris ini akrab sama saya, nggak apa-apa. Jadi beliau yang memperjuangkan tanah, mudah-mudahan tentunya didukung oleh perangkat desa. Dan Sawo sekarang ya perlu bisa saya sampaikan, memang beda pakai jenggot ya, maaf ya. Celananya di atas mata kaki, beda. Mungkin masyarakat menilai kok begitu, ada yang pakai cadar. Jangan khawatir. Kalau negara ini diserang, kamu yang di depan. Percaya nggak? Kenapa kok begitu? Jangan sampai salah, oh ini jangan teroris. Jangan salah. Kami bersama pemerintah membela negara ini. Ya sering saya sampaikan. Jawa ini tidak akan tegak kecuali dengan antara ulama dan antara umara dan ulama. Ya, mungkin saya sering mengatakan pemikiran kami, sikap kami adalah jelas berbeda dengan apa yang terjadi di luar. Ya, kami siap diminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan negara. Baik itu permasalahan teroris, permasalahan korupsi, permasalahan apa, siap kami. Kenapa? Negara ini tidak akan baik kecuali dua, antara ulama dan umarok itu baik. Konsepnya cuma itu. Baik itu menurut siapa? Menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Ini tolong jadi jangan sampai salah sangka nanti masyarakat menilai begini, belum kenal saja. Kalau sudah kenal, boleh ditanyalah teman-teman, baik itu di BIN, di mana-mana, siapa kita itu akan kenal. Nah, begitu. Tidak akan bertentangan dengan fitrah. Kalau ada mengatakan ini kok menyelisih itu
bukan fitrahnya yang berbicara. Ya. Nah kalau fitrah mesti setuju. Kenapa saya kita nggak senang damai? Kenapa saya kita nggak senang sholat ke masjid umpama? Kenapa saya nggak senang jenggot kalau memang kita harus mengendara jenggot? Ini kan seperti ibadah saja umpama. Seperti sholat, zakat, gaji gitu aja. Cuma ada klub yang sedikit kok pakai jenggot sendiri. Nah itu tolong. Ini tidak apa-apa. Seperti sholat, zakat dan sebagainya. Ya, Bapak-bapak. Jadi keterbukaan madrasah ini bukan untuk orang sawo saja, bukan. Semua bisa. Maka saya katakan, ini sikap kita bahwa kita bersama pemerintah. Itu, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan. Nah, saya tidak akan panjang lebar. Yang penting saya senang dari bapak-bapak pejabat ada kelihatan di sini dan tokoh-tokoh masyarakat juga ada di sini. Kemudian kita ta'awun kepada muslimin kita. Maaf ya, jadi kita punya hubungan dengan luar negeri ini sudah sekitar 7 tahun. Masjid yang kita bangun bukan kita yang bangun, tetapi bukan melalui min fadlillah summa kemudian min fadli muhsinin. Yani itu kalau menurut catatan kami itu sudah 200 masjid. Jadi untuk daerah ini 110 yang kita bangun. Tentunya dengan pembinaannya, ada santri kita yang jadi imam, yang memberikan ceramah dan sebagainya. Kemudian seperti ini sudah 30 markas. Hampir seluruh Indonesia kecuali Indonesia Timur, Maluku sudah kita masuki. Ini kita memang di mana-mana kerjasama dengan pemerintah. Jadi enak, dakwah itu enak. Kita tidak suudon kepada kaum muslimin. Tidak suudon. Itu prinsip kita. Nah itu. Kemudian kita harapkan, jadi ini yang kami sampaikan ini mudah-mudahan semuanya kita mengharapkan, baik itu kepala sekolah yang membacakan pendidikan tadi, kita ucapkan jazakumullah khairan bersama tatibnya. Mudah-mudahan apa istilahnya jadi amal soleh bagi kepala sekolah. Tentunya semuanya kita harapkan hanya ikhlas kepada Allah. Ikhlas, baik itu jadi lurah, jadi polisi, ini mengharapkan pahala saja. Kalau kita mengharapkan pahala, dapat pahala. Kalau mengharapkan uang, dapat uang. Ingat, untuk memelihara ikhlas ini memang sulit. Ikhlas ini memang sulit. Maka kita harus selalu malam-malam, ya Allah, hari ini terimalah amal kami sebagai amal soleh. Itu saja. Karena kita ini diambang, apalagi seperti saya umur 58, tinggal berapa tahun. Hanya memelihara keikhlasan kita ini yang paling penting. Mumpung jadi pejabat, tolong pikirkan Islam. Seperti Pak Lurah kita ini, alhamdulillah, ada komunikasi baik sama kita. Pikirkan untuk Islam. Ketimbangan pribadi nomor berapa? Yang penting Islam. Karena itulah yang sebenarnya yang sebagai amal kita, amal soleh. Barangkali itu kami tutup. Mudah-mudahan kita sama-sama dakwah dengan di Indonesia ini, yakni dengan istilahnya, dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, hanya dilakukan dengan dakwah, dengan pemahaman yang benar. Kami akhiri dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.